tanda-tanda nasab palsu. Di antaranya ada 10 kriteria yang termaktub dalam kitab Rosail fi Ilmin Nasab. Di antaranya adalah kok ada klan atau golongannya yang selalu mengumpulkan harta benda keduniawian dari jualan nasabnya. Itu contohnya, ya, buktinya. Di antaranya juga memalsukan nasab yang sahih dan mensahihkan nasab yang palsu. Zuriyah Wali Songo palsu, bukan keturunan Nabi. Tapi yang palsu malah disahihkan. Nah, itu tanda-tandanya. Di antaranya lagi adalah tanda-tanda itu mengeluarkan buku seperti paspor, tanda anggota. Sama seperti yang dilakukan oleh novel dari Solo itu. Novel itu, ini buktinya. Ya, sama seperti, ya, sama semua lah. Sama seperti paspor, nggak ada orang-orang Ashraf, Hashimiyin, Talibiyin, ya, Sayyid Syarif, anggota Nakobatul Ashraf Internasional yang pamer-pamer seperti itu, enggak. Mereka itu berdasarkan selain tes DNA, itu yang akhir-akhir ini, ya, saling mengenal satu sama lain melalui ketua nakobahnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Karena apa? Mereka tidak akan memamerkan nasabnya kepada orang lain, di luar nasab mereka, di luar klan mereka. Nah, kok ada orang di Indonesia ini yang ini palsu, palsu. Jangan takut mengatakan palsu, karena apa? Ada kitabnya, ini kitabnya. Rosail fi Ilmin Nasab. Rosail fi Ilmin Nasab. Halaman 170 sampai 180. Jadi Atharul Ansab al-Maudu'ah, tasbihun nas yang sabinas wala siyama al-ashraf. Semua yang ditolak, dibatalkan, dipalsukan, padahal sebenarnya yang ditolak dan dibatalkan itu adalah nasab-nasab yang asli. At-tasbih fi aqwaidil ashraf al-alawin wa tawjis minhum. Kemarin dirasatun nasab tujidul adal bahis istiqro'an kamilan mutakamilan antobakotin nasab awanil qabilati bi ummatiha. Macam-macam, mesti mutoribah riwayah sejarahnya itu. Ini Rosail fi Ilmin Nasab. Saya dihadiri beberapa kitab ini dari Hadratus Syekh, guru saya, wali yang mastur, tidak mau disebutkan namanya. Itu asli durian Nabi itu. Beliau tidak mau disebutkan namanya, tidak mau disewani orang-orang agung, dijunjung tinggi namanya. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Rosail fi Ilmin Nasab. Ada 10 kriterianya. Nah, kita akan membedah, mengulas, membahas dengan jelas dan lugas, dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh semuanya. Kami tidak menggunakan tata bahasa, kosakata yang seakan-akan jenius dan religius ataupun intelek dan akademik, yang enggak, biasa-biasa saja. Semua bisa memahami. Tidak perlu dicerna 3 langkah, cukup 1-2 langkah sudah paham semuanya. Gampang, ya, karena kalau bisa dimudahkan kenapa disulitkan? Kalau bisa mudah kenapa dipersulit? Saudara-saudariku semuanya, nama Ali Kholi Kisam. Kalau logat lisannya para Habib ya Kisam. Tapi kebanyakan mayoritas baik yang Habib atau Muhibin ataupun kita-kita itu sudah kadung mendengar. Masuk dalam memori kita Ali Kholi Kosam. Sebenarnya itu Kisam. Ali Kholi Kisam. Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Ali Kholi Kisam. Kenapa saya menyebutkan Kisam itu? Karena memang ada dasarnya. Selain Tarikh Al-Khadramut Ukhtil Hamid, juga disebutkan oleh kitab-kitab semisal ya, kitab yang lama ataupun yang baru, ya, itu dikasril qaf, dengan kasrohnya qaf. Tapi ya itulah, kadang-kadang Sohib Mirbat ada dibaca Sohib Marbat. Ali Kholi Kisam. Kisam itu katanya daerah yang ada di Basroh. Lalu dari leluhurnya katanya, semua kan masih katanya-katanya itu, dibawalah namanya ke daerah sekitar Tarim situ. Dan akhirnya menjadi nama Kholi alias Ayuwarisuha, orang yang menanam pohon-pohon kurma yang ada di daerah Kisam tersebut. Akhirnya Ali bin Ba'alawi itu mendapatkan julukan nama Ali Kholi Kisam. Sebenarnya Ali Kholi Kisam itu tidak ada. Mohon maaf, tapi diada-adakan dengan nama yang hampir sama dengan Muhammad Ali Al-Qolai. Antara Kosam dengan Qolai inilah yang kadang-kadang menyebutkan Ko dan Ki itu sulit membedakan. Kisam dengan Kosam dengan Qolainya. Karena di antara yang ada di kota Mirbat atau Dhofar Lama yang sekarang berada di wilayah Oman, itu ada seorang tokoh
ahli fikih, juru hukum atau hakim yang disebutkan pertama kali oleh Ibnu Samurah Al-Jaddi di dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yamannya. Fafi mirbat muftiha wa faqihiha Muhammad bin Ali Al-Qolai. Muhammad Sohib Mirbat Ali Khalid Hisam itu niru-niru nama ini loh. Sama seperti Khol Solo, Sohib Solo alias Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sama dengan Khol Gresik itu. Jadi merampas kota, merampas nama besar seorang tokoh pemiliknya yang asli. Sohib Mirbat itu yang asli adalah Muhammad ya, bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Dinasti terakhir, dinasti Al-Manjawi yang berkuasa di daerah Mirbat. Sohib Mirbat, Muhammad Sohib Mirbat itu bukan miliknya Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Khalid Hisam. Sebenarnya aslinya, cuma ini jumlah nama besarnya. Lalu nama yang asli tertutupi, tidak terkenal, lalu yang dikenal adalah nama yang dipalsukan belakangan ini. Fafi Mirbat Muftiha wa Faqihiha Muhammad bin Ali Al-Qolai. Al-Qolai menjadi Ali Khalid Hisam. Muhammadnya menjadi Muhammad Sohib Mirbat. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. 586 Hijriah itu sudah hidup tokoh terkenal di kalangan Alawi. Di antaranya adalah Ali Khalid Hisam sendiri. Begitu juga Muhammad Sohib Mirbat. 586, tetapi Ibnu Samurah tidak mencatatnya. Walaupun ini bukan kitab yang panjang dan lebar bahasan isinya, tetapi tetap sebagai orang yang mujtahid mutlak, ahli tasawuf, fikih al-muqaddam dan lain sebagainya, tidak dicatat oleh Ibnu Samurah di dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yamannya. Begitu juga ketika saya teliti di dalam manuskripnya Tabaqat Fuqaha'il Yaman juga tidak kami temukan nama Ali Khalid Hisam. Yang ada itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qolai. Nah, ini namanya dombleng nama besar tokoh dan merampas kebesarannya. Kenapa kok saya berani mengatakan ini? Karena ada dasar. Kalau tidak ada dasarnya, maka dosanya sangat besar, tak terhingga. Dan akan menjadi jariah dan fitnah bagi saya dan keluarga saya. Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Khalid Hisam. Ali Khalid Hisam ini hidup di masa ya, hidupnya pengarang kitab Tabaqatul Khawas Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi, anaknya Ali Ba'alawi ya, itu pernah muasir dengan Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi. Sehingga kalau ada sejarawan internal Alawi yang mencatat Ali Khalid Hisam itu wafatnya berbeda-beda, itu wajar adanya. Wajar adanya yang mengatakan 527 wafatnya Ali Khalid Hisam. Ada yang 529, ya. Ada yang 520. Ada yang paling ekstrim itu 507. Selangnya itu 507 sampai 529 itu kan sangat fatal. 507. Ar-Raudhul Jalil fi Nasabi Bani Alawi. 507. Kalau selang mungkin 2 tahun, itu wajar. Misal wafatnya pengarang kitab As-Suluk Imam Al-Janadi, ada yang mengatakan 730, ada yang mengatakan 732, itu wajar. Tapi kalau 529 jadi 507, ada yang 527, ada yang 520, nah itu tidak wajar. Riwayah sejarah yang mutolibah, gonjang ganjing nggak bisa dibuat pegangan. Nah, ini termasuk tanda-tanda nasab palsu. Padahal aslinya Ali bin Ba'alawi itu hidupnya pada abad ke-7 dan 8. Kalau kemarin saya menerangkan tentang silsilah nasabnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, ketika sampai ke Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang lahirnya 574, wafatnya 653. Lalu banyak di antara kawan-kawan kiai-kiai yang protes saya, mungkin yang tertulis di situ itu salah cetak ya, tolong dikoreksi. Saya tarik ke belakang, Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu ayahnya bernama Ali. Nah, Ali ini juga mutolibah riwayah sejarahnya. Kebanyakan mencatat bahwa Ali Walidul Faqih ini wafatnya 593, tetapi ditulis di silsilah nasabnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu 690, lahirnya 630, kan jelas tidak sesuai. Lahirnya Ali Walidul Faqih, ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, itu sulit kita lacak keberadaannya karena di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Internal Ba'alam itu umurnya tidak panjang. Ali itu anak terakhirnya Muhammad Sohib Mirbat, tapi umurnya tidak panjang. Kalau
Alawi itu 614 atau 613 Hijriah meninggalnya. Nah kalau Ali kok sampai 690 kan gak cocok. Terus saya ditanya untuk ngecek lahirnya Ali Walidul Faqih ini, saya menjawabnya dengan jawaban yang lebih global, yakni semua tahun kelahiran ataupun kematian tokoh-tokoh yang dibuat silsilah nasab Mas Muhammad Rizik Syihab dan kawan-kawannya itu gagal total. Karena Ali Kholiqisam yang mereka sandarkan dari tokoh internal mereka ke Ali bin Ba'alawi yang bukan dari Ba'alawi ala Ba'alawi sekarang ini, itu hidup pada abad ke-7 sampai abad ke-8. Saya sudah buka-buka manuskrip As-Suluk, manuskrip Tuhfatuz Zaman, manuskrip Tabaqatul Khawas, karena memang rujukan tentang penetapan nama Ali Kholiqisam itu berdasarkan tarikh Al-Janadi As-Suluk ini, berdasarkan tarikh dan tabaqatnya Abdul Latif As-Sirji alias Tabaqatul Khawas ini, dan juga berdasarkan Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Husain Al-Lahdal. Nah ini Abdullah Al-Husain bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Lahdal Al-Yamani. Nah, ada kesimpang siuran pemahaman antara Ali bin Ba'alawi yang dicantumkan oleh As-Suluk dengan Ali bin Ba'alawi yang dipahami oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang dipahami oleh Abdurrahman Al-Khatib, yang dipahami oleh Habib Umar Shahibul Khamro. Beda. Jadi Ali Kholiqisam itu sebenarnya tokoh yang diada-adakan. Karena makam beliau itu pertama kali dari Duriyah Alwi bin Ubaidillah yang dimakamkan di Arif Zambal. Sebelumnya, leluhurnya ada di Sumal, dan ada yang berada di Bor, ada yang berada di Husaisah. Pertama kali yang dimakam di Tarim, karena memang pada waktu tahun 521, ini sejarah versi Ba'alawi, Ali Kholiqisam itu pindah dari Bet Jubair ke Tarim. Di Tarim tidak begitu lama, karena katanya wafatnya tahun 529, berarti cuma 8 tahun berada di Tarim. Nah inilah versi sejarah antara internal dan eksternal yang bertolak belakang. Nama besarnya Muhammad bin Ali Al-Kolani. Sohib Mirbat yang asli itu adalah Muhammad bin Ahmad Al-Adhal Al-Manjawi. Dinasti Manjawi terakhir kali yang menguasai daerah Mirbat. Akhirnya dibuatlah nama Muhammad Sohib Mirbat yang menjadi anaknya Ali Kholiqisam. Ali Al-Kolani dari Ali Kholiqisam. Terus dari Tabaqatul Khawas, dari Tuhfatuz Zaman, dari As-Suluk, Ali bin Ba'alawi menjadi Ali Kholiqisam. Ini yang ditentang, tidak diakui oleh Hanif Al-Atos, menantunya Habib Muhammad Rizik Syihab, bahwa yang tercantum dalam Tabaqatul Khawas itu bukan Ali Kholiqisam. Mana ada? Dalam Jami' Karomatul Aulia, dalam kitab Karomatul Aulia, di dalam kitab sejarah-sejarah para wali, baik internal ataupun eksternal Ba'alawi itu, yang sholawat dan salam tahiyatnya dijawab oleh Rasulullah SAW itu cuma Ali Kholiqisam. Gitu. Ali Kholiqisam mulai dari Al-Burqah, Al-Musyiqah, mulai dari Al-Jauhar Syaffaf, mulai dari manuskrip Fathur Rahimir Rahman, Iladat Nahar, Al-Ghurur, Al-Masra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah. Terus begitu juga Al-Muhibbi dalam khulasatul asarnya yang eksternal. Ya. Terus ya dinukil oleh ulama-ulama setelahnya bahwa yang terkenal Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh diulang-ulang sampai Rasulullah menjawabnya langsung. Itu adalah Ali Kholiqisam. Padahal tidak. Berarti kalau di Hanif Al-Atas menolak, ya berarti gagal. Dia rungkat. Di antaranya Karomatul Aulia itu tidak ada selain Ali Kholiqisam yang memiliki kelebihan karomah sholawah salamnya dalam sholat akhiyah dijawab oleh Rasulullah. Itu tidak ada. Nah inilah pentingnya kita untuk memahami keberadaan kedua tokoh ini. Mana yang fiktif dan mana yang asli. As-Suluk juz 2 itu menerangkan bahwa Ali bin Ba'alawi itu adalah duriyahnya Syarif Abdul Jadid. Jadid itu tidak memiliki saudara yang bernama Alwi ataupun Basri. As-Suluk menyebutkan ini bukan mengisbat Ali Kholiqisam. Kalau memang Said atau Imam Al-Janadi yang wafat 732 ya mengisbat Ba'alawi harusnya langsung Ali Kholiqisam. Dan itu Ali Kholiqisam katanya wafatnya 529. Kenapa Al-Janadi tidak mereportasinya? Kenapa Ibnu Samurah juga tidak mencatatnya? Nah, di dalam kitab As-Suluk halaman 463 juz 2 dijelaskan oleh Al-Janadi wa min baiti Abi Alawi takut damalahum ba'du dzikri ma'a dzikri Abi Jadid ma'awari dita'is wa hum baitu sholahin tariqin wa nasabin fihim jama'atun minhum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sama seperti yang tercantum di dalam kitab An-Nafkah Al-Ambariyah yang pertama kali menyebutkan Abdullah. Kitab nasab, bukan kitab sejarah. An-Nafkah Al-Ambariyah ini saya memiliki manuskripnya. Dan memang disebutkan bahwa Syarif Abdul Jadid itu adalah duriyahnya Jadid bin Abdullah bin Ahmad.
itu pun masih perlu dipertanyakan lagi. Maksudnya bagaimana? Karena pertama kali An-Nafkah menyebutkan ini berdasarkan dari mana sejarah beliau Al-Musawi mencantumkan ini. Apakah dari As-Suluk? Enggak, As-Suluk tidak menyebutkan. Karena An-Nafkah lebih tuaan As-Suluk. Lalu setelah An-Nafkah ada At-Tufah. At-Tufah dengan An-Nafkah masih beda-beda dalam versi silsilah. Baik itu Sholah, Jamaah Minum Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alawi karena fakihan Yahfadul Wajiz lil Ghazali Waiban, hafal kitab Al-Wajiznya yang Ghazali dengan hafal. Ya, Waib itu hafal. Wa kana lahu amun ismu Abdurrahman bin Ali bin Ba'alawi. Di Ba'alawi itu duriyahnya Jadid, tidak ada Alwi saudaranya Jadid itu tidak ada. Ini An-Nafal Ambariyah 52. Walamma mata istawha sya'ahu wa ibnu ammihi fahajaru ila Rasul aulad Aisyah. Muhammad An-Naqib hijrah ke Ros, lalu memeranakan Isa. Wa min waladi Isa Said Ahmad. Anaknya Isa itu ada bernama Said Ahmad Al-Muntakil ila Hadramut, pindah ke Hadramut. Hijrah ke Hadramut itulah pertama kali ulama ahli nasab yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad itu pindah ke Hadramut alias abad 9, 880 Hijriah. Wa min waladi hunaka Said Abil Jadid. Anaknya Imam Ahmad itu Said Abil Jadid. Cuma seterusnya dituliskan silsilahnya sampai yaitu keturunannya Said Abil Jadid famin durriyati samah. Inilah perbedaan ketika Habib Muhammad bin Syihab menyalin kitab Syamsul Zahirah. Itu rujukannya famin durriyati samah itu ke Imam Ahmad, padahal bukan. Famin durriyati samah, dan di antara keturunannya yang ada di Hadramaut dari keturunan Jadid itu adalah Banu Abi Alawi. Wahwa Banu Abi Alawi itu siapa? Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Nah, ini jelas bahwa Bani Alawi yang selama ini kita pahami itu jumlah itu Bani Jadid. Di dalam As-Suluk yang pertama kali reportasenya itu adalah Ali bin Ba'alawi dari Bani Jadid, bukan dari Alwi bin Ubaidillah sendiri. Wa minhum Ali bin Ba'alawi karena kafirul ibadah Ali mal qadri la yakadu yafturu an shalah thumma mata tashahhada qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa yukarriru dhalika faqila lahu faqala la azalu af'alu hatta yarudda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti terus diulang-ulang. Ini As-Suluk halaman 463 juz 2. Fakana katsiran ma yukarriru dhalika. Lah terus at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka wa assalamu alayka wa nabi wa assalamu alayka wa nabi assalamu alayka wa nabi ulang-ulang terus sampai Rasulullah sendiri datang kan menjawab salamnya Ali bin Ba'alawi, bukan Ali bin Kisam ya. Ali bin Ba'alawi dari Bani Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Ada yang mengatakan bin Ahmad langsung, bukan Abdullah, tidak ada Abdullahnya. Nah, di sini disebutkan bahwa Ali bin Ba'alawi bukan Ali bin Kisam atau Ali Qasam enggak, atau Al-Qolai bukan. Atau Muhammad bin Ali Al-Qolai yang memiliki anak Muhammad Sultan, ya hampir mirip, nama-namanya itu mirip. Muhammad Ali Abdurrahman, Muhammad Ali Abdurrahman Ali, segitu terus, muter-muter nama Arab kan gitu terus, muter-muter terus. Maka katsiran ma yukarriru dzalika wali Ali waladun ismuhu Muhammad. Lah, mirip seperti Ali bin Kisam yang memiliki anak yang bernama Muhammad Sahib Mirbat. Nah itu, mirip. Waladun ismuhu Muhammad ibnu Sulahin walau ibnu Amin ismuhu Ali. Ya, balik Ali mana? Mulai pokoknya Ali, Muhammad, Ali, Alwi, Muhammad, gitu terus. Ismuhu Ali bin Ba'alawi. Ba'du tafasirin Aba Alawi Ahmad bin Muhammad karena faqihan fadilah. Nah, di dalam As-Suluk ini ada keterangan yang tidak ada komanya atau titik koma atau titiknya. Ini saya memahami bahwa Ali bin Ba'alawi itu tuwfiya sanah 724 takriban. Ali bin Ba'alawi itu wafatnya 724 kira-kira. Kalau di dalam Baqatul Khawas Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi itu 720 lebih antara 4 sampai 9. Berarti saya ambil minimal. As-Suluk mengambil minimal 724. Begitu pun itu 3 sampai 9. Saya kemarin mengambil maksimal alias 729. Bid'un bid'in wa isrina wa sabi'i mi'atin. Nah, di As-Suluk ini tubuh hasanah 724 takriban. Ya benar. Ini bukan Ali bin Kisam loh ya. Ini Ali bin Ba'alawi dari Bani Jadid yang memiliki keramat. Ya, ketika sholat membaca tahiyat, sholawat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diulang-ulang sampai dijawab oleh Rasulullah SAW. Waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Ba'alawi. Bukan ya Syekh Ali Khalid Isam, nggak ada, nggak ada pisam-pisaman. Khalid Isam itu nggak ada. Nah inilah yang namanya pencanggokan, ya nama besar seseorang. Karena beda-beda. Nggak perlu saya harus mengatakan cari tahun kelahirannya Walidul Faqih yang bernama Ali, ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Nggak perlu, cukup dengan memakai standar As-Suluk dan Baqatul Khawas saja. Sudah ambruk, sudah nggak bisa. Karena memang Ali bin Ba'alawi itu bukan dari Alwi bin Ubaidillah, dari Jadid bin Abdullah. Kita paling tua mencatatnya 724 takriban. 724 Hijriah ini bukan
Ahmad bin Muhammad karena fadilan enggak, tapi tufianya ini rujukannya Lumir Ali bin Ba'alawi karena kathirul ibadati. Tufiya sana 724. Padahal Ali Khalid Ihsan itu wafatnya 507 Hijriah, 520 Hijriah, 529 Hijriah, dan 527 Hijriah. Nah ini 724 kan beda. Tapi karomahnya kok sama. Loh, ini yang namanya klaim-klaim saja. Ini As-Suluk ya, kitab yang paling tua menyebutkan nama Abdullah, tapi dari Bani Jadid, dan menyebutkan Alwi yang bukan dari Ba'alawi sekarang ini, tapi Alwi yang memiliki anak Ali, bukan Khalid Ihsan, tapi Ali bin Ba'alawi dari duriahnya Syarif Abul Jadid. Sekarang kita buka kitab Tabaqatul Khawas. Kemarin sudah saya sampaikan, ini manuskripnya Tabaqatul Khawas. Ada beberapa versi yang sudah kami sampaikan. Benar. Ini benar. Nanti kalau sudah setengah jam tolong diboleh ya. Nanti biar saudara-saudari semua komentar pertanyaannya bisa kita bahas bersama. Kita lebih lanjut. Saya singkat saja nih. Jadi di dalam Tabaqatul Khawas jelas menyebutkan Abdul Hasan Ali bin Alawi Al-Khadrami. Karena syaikhan kabirun mubarukan abidan mustahidan katsirul ibadah la yakad yaftu an salat. Bahasanya hampir sama. Karena memang Tabaqatul Khawas mengambil ibarat dari As-Suluk. Sama. Tapi As-Suluk anehnya tidak mengambil ibarat dari Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Karena di dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman itu tidak menyebutkan. Nah, ini urut terus begitu. Ya. Terus berikutnya, wa kana idza tashahhada yukarriru shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran hatta su'ila an dzalika faqala la azalu ukarriru dzalika hatta yarudda alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat wafatuhu li bid'in wa 20 wa 70 mi'atin. Ini enggak bisa dipalsukan karena ditulis dengan kalimat bukan angka. yakni wafatnya Ali bin Ba'alawi, bukan Ali Khalid Ihsan. Ali bin Ba'alawi itu tahun 720 lebih, pun 724 menurut As-Suluk, menurut Tabaqatul Khawas 724 bisa, 725, 26, 27, 729. Saya mengambil maksimal angka tertinggi 729 Hijri alias abad ke-8. Imam Ali Khalid Ihsan itu wafatnya. Kan nggak sesuai dengan Ali Khalid Ihsan versi Ba'alawi. Nggak cocok kan? Tapi ada kesamaan di dalam karomahnya.